Tapi Allah sudah menitipkan alat kepada kita, yaitu pikiran, buat mencipta. Apa yang kamu inginkan bisa dicipta. Sebenarnya ciptakanlah dengan pikiran kita, bukan menciptakan hal-hal yang negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahul haq, ilahul mutlaq. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Buat seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, yang mana sampai detik ini dan saat ini kita masih diberi napas dan dititipin napas untuk hidup. Hidup yang gimana? Yaitu hidup yang berguna buat makhluk yang lain. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala ruhul wujud fi kulil mawjud wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Allahumma sholli ala Ahmad Ruhullah. Allahumma sholli ala Muhammad Habiballah. Allahumma sholli ala Mahdi Khalifatullah, nurun ala nurin wa huwal arsil adim. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini seringkali kita mengalami adanya rasa sedih dan rasa takut. Mungkin kita agak tahu dari mana itu dan siapakah yang menghadirkannya. Untuk itu, marilah kita kupas di konten ini ya. Semoga kita semua bisa terbuka. Kenapa kita bisa ada rasa takut dan rasa sedih, sedangkan sejatinya diri kita itu gak mengenal sedih, gak mengenal takut. Kita itu oleh Allah diciptakan, yaitu sumber dari keberlimpahan, yaitu kita diciptakan dari percikan Dia, yang mana diri kita itu yaitu ditugaskan ke alam dunia ini senantiasa untuk menggantikan atau menjadi pelayan dari Dia ya. Tapi toh kenapa ketika kita udah diciptakan di alam semesta ini, yang tadinya tujuannya untuk jadi pelayan, merasa kita ada sedih dan ada takut? Dari mana itu datangnya? Saudaraku sekalian, sebenarnya Allah itu di dalam diri kita itu udah menitipkan dan udah memberikan segala nikmat, segala alat-alat yang diberikan oleh Allah di dalam diri kita itu. Makanya ada keterangan, nikmat mana katanya yang kamu dustakan. Tapi dalam kenyataannya kita sebagai makhluk itu selalu merasa kekurangan.
selalu merasa takut. Kenapa toh ada perasaan seperti itu? Memang saya gak menyalahkan ya, karena kita masih jauh untuk sadar akan itu. Beginilah saudaraku, Allah itu memberikan kita bekal untuk hidup itu, alat, yaitu pikiran kita, perasaan kita, dan emosi kita. Cuman yang tadinya alat ini seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif, tapi kita gunakan dalam hal-hal negatif. Makanya di dalam perasaan kita timbullah rasa sedih, rasa takut karena salah menggunakan alat itu. Allah itu memberikan titipan alat, pikiran, perasaan, dan emosi itu untuk kita gunakan. Misalkan pikiran itu sebenarnya untuk mencipta. Kalau Allahnya itu Maha Pencipta, tapi Allah sudah menitipkan alat kepada kita, yaitu pikiran buat mencipta. Apa yang kamu inginkan bisa dicipta. Sebenarnya ciptakanlah dengan pikiran kita, bukan menciptakan hal-hal yang negatif, bukan memikirkan hal-hal yang negatif, tapi kita gunakanlah. Sementara kekuatan pikiran itu sangat dahsyat bila kita bisa menggunakannya. Tapi kenapa kita gak bisa menggunakan? Karena tertutup oleh emosi, yaitu emosi kecemasan, emosi ketakutan. Rasa itu yang menutup kita, keraguan. Untuk menggunakan pikiran ke dalam negatif, kita perlu tenang, perlu hening. Maka itu, seandainya pikiran kita turuti, itu pikiran itu bukan diri kita yang sejatinya. Itu cuman alat di dalam diri kita untuk menciptakan sesuatu, untuk berpikir ke hal-hal yang positif. Kita itu harus jadi tuannya, bukan kita jadi pembantunya. Harus jadi tuannya. Kita yang harus mengendalikannya, bukan pikiran kita dikendalikan oleh emosi-emosi kita. Yang harus mengendalikan pikiran itu kita sendiri, biar kekuatan pikiran itu bisa berguna buat kita. Kenapa tadi ada rasa takut, ada rasa sedih? Gini saudaraku, ketika pikiran kita membawa ke belakang, ke pengalaman yang sudah-sudah, ke waktu masa yang sudah lampau, itulah pikiran yang membawa kita ke kesedihan. Jadi pikiran itu mengingatkan kita ke hal-hal yang sedih waktu dulu. Makanya kita ketika pikiran itu membawa ke belakang, maka kita tolak. Kita jawab, mau apa kamu membawa ke belakang saya? Gitu. Terus dari mana itu rasa ketakutan? Ketakutan itu datang karena pikiran kita membawa ke depan. Ke depan yang belum tahu apa yang akan terjadi. Apa yang kita mungkin belum tahu, apa yang kita bakal alami di depan itu. Makanya ada rasa takut. Misalkan kita ada sesuatu, takutnya keinginan gak tercapai.
Kalau gak gini, takutnya gak gini. Itu ketakutan-ketakutan. Maka itu dari pikiran yang membawa ke depan. Gimana itu solusinya supaya kita tidak terbawa oleh pikiran ke belakang dan ke depan itu? Sangat gampang. Cukup kita di sini saat ini sekarang. Diam di sini, kalau lagi makan diam. Perhatikan makanan kita. Kalau minum kopi, pikirkan minum kopi, lihat tapakuri. Kalau merokok, nikmati, lihat ngerokok, asapnya masuk. Ada yang lebih utama, yaitu memperhatikan napas masuk keluarnya. Itu yang bisa memberhentikan kita dalam kesedihan dan ketakutan. Coba praktekkan. Gak susah kok kalau kita menggunakan seperti ini. Ini sepele. Cuman memperhatikan napas di sini saat ini sekarang. Pikiran gak bisa kemana-mana. Jika kita ingat napas terus, pikiran itu gak kemana-mana. Makanya itu yang jadi kita ada rasa takut dan ada rasa sedih. Kalau kita fokus di suatu tempat di saat ini sekarang, itu gak bakalan pikiran bisa membawa kita. Kalau dia membawa ke depan, kita tolak. Itu bukan diri kita. Kalau bawa ke belakang, tolak. Itu bukan diri kita. Atau jawab aja. Misalkan, hei pikiran, itu kamu harus nurut sama saya. Jawab aja di dalam hati. Engkau bukanlah diriku yang sebenarnya. Jawab aja. Coba. Gak bakalan bisa itu pikiran. Sebab kita dibekali itu karena itu kesempurnaan kita. Kenapa manusia dibilang manusia sempurna? Karena itulah dikasih itu. Dikasih akal, dikasih pikiran itu. Makanya kita disebut manusia makhluk yang sempurna. Itulah karena diberi itu. Kalau satu nggak itu ya, nggak dikasih hewan, nggak dikasih tumbuhan, nggak dikasih, itu cuman manusia yang dikasih, bahkan malaikat juga nggak dikasih gitu. Maka manusia wajar dibilang makhluk yang sempurna, tapi itu buat yang bisa menggunakannya. Nggak tahu itu kalau nggak bisa menggunakannya ya. Sangat luar biasa sebenarnya pikiran itu kalau kita bisa menggunakannya. Pingin apa kita tinggal ciptakan. Itu perasaan gunakan, dirasakan itu keinginannya. Gitu. Dan sudah kita dirasakan, baru kita terima. Terima itu berterima kasih karena kita udah bisa mencipta gitu kan. Bahkan keberlimpahan juga itu bisa diciptakan, mau apa kita, keinginan kita, tinggal kita memikirkannya, menggambarkannya, lalu rasakan dengan perasaan kita, lalu terima dengan emosi kita. Kalau ada rasa getar, mungkin itu keinginan itu gak bakalan lama bakal datang kepada kita. Coba praktekkan. Jangan kita dipakai pikiran itu kemana-mana. Jangan. Kalau kita pikiran itu yang disebut pikiran itu dipakai kemana-mana, diimajinasikan ke ya hal-hal yang negatif, maka jadilah jin. Itulah jin di diri kita. Terus kalau emosi atau egois, perasaan atau egois itu digunakan kepada hal-hal kesombongan, itulah iblis. Kalau digunakan kepada emosi ini, kepada kemarahan, itulah setan. Ada di diri kita semua. Tolong sadar dan sadarilah. Semoga ini bermanfaat. Jangan sampai kita sedih,
Allah itu gak suka, karena udah ngasih semuanya. Nikmat mana yang kamu dustakan, kata Allah kan gitu. Maka renungkan lagi siapa diri kita itu sebenarnya, cari-cari lagi ilmunya ya. Dari mana kita asal, mau kemana kita, gitu kan. Cari lagi biar gak salah siapa kita itu sebenarnya. Kita gak bakalan kenal dengan kesedihan, kita gak bakalan kenal sama ketakutan, bahkan kita juga gak bakalan takut dengan kematian kalau sudah paham itu. Nah saudaraku, mungkin walaupun sedikit ya, semoga bermanfaat buat kita semua, agar menyadarkan akal-akal kita, membukakan akal-akal kita gitu. Ini obrolan yang sesingkat-singkatnya tapi semoga bermanfaat. Saya memohon tolong di subscribe, di share, di komen. Kalau ada pertanyaan silahkan komen, semoga saya bisa menjawabnya ya. Dan nyalakan loncengnya supaya ntar di video-video lainnya bisa menyimak. Untuk itu kali ini saya sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar.